Ini mimbar ini ada enggak? Ada. Saudara ada enggak? Jadi saudara ada sama mimbar ini ada sama enggak? Sama-sama ada? Beda. Dia ada, dia enggak sadar. You ada, you sadar. Being kamu itu ada hakikatnya. Oke? Kamu ada. Mimbar ada. Sama, kamu bilang sama ya. Kamu mimbar namanya. Beda. Bahkan being kita dengan binatang pun beda. Karena kesadaran manusia akan diri yang ada. Dan binatang akan dirinya yang ada. Itu dua hal yang berbeda bumi langit itu. Begitulah Allah yang ada dengan kita yang ada. Beda lagi. Karena di dalam beradanya dia kemahan melintasi ruang dan waktu. Di dalam adanya kita terkurung oleh ruang dan waktu. Nah itu sebab sebetulnya belajar Alkitab tidak sesederhana yang kita bayangkan saja begitu ya. Tetapi bagaimana kalau mau menjadi orang berpengertian. Tetapi sebagai orang percaya mengerti Alkitab melakukan, itu kekristenan. Jadi Anda tidak perlu pintar-pintar juga hanya untuk menjadi orang Kristen. Tapi ketika mau mulai di dalam konteks mendelegasikan, mempercayakan, mengajarkan, ini baru ada tuntutan tadi itu. Ya. Nah, jadi kenapa orang studi ya karena itu. Tetapi saudara sebagai umat lalu bilang saya nggak studi, nggak ngerti gimana Pak. No, kau tahu jangan mencuri ya jangan mencuri, enough is enough. Masa kamu enggak tahu apa yang Tuhan suruh? Suruh mengasihi sesama ya kasih, kamu enggak kasih dosa. Kurang dari tuntutan Allah, tidak memenuhi standar yang Allah kehendaki, itulah dosa. Nah jadi kita bisa melihat, dia adalah Allah yang berada pada dirinya sendiri, melihat sanksi, ruang dan waktu. Dialah sang mutlak yang maha di dalam segala hal. Ya, tidak ada yang lepas dari kendali dia. Manusia segambar serupa dengan dia. Tetapi kemahadiran Allah tidak ada pada manusia. Maka kalau kita ada di sini dia tidak ada di ruang luar. Allah melintasi ruang dan waktu, dia maha hadir. Ya. Jadi kita segambar serupa yes, tapi tidak sama dengan sepenuhnya sehakikat. No, yang sehakikat itu adalah Bapa, Allah, Anak. Kita tidak sehakikat, segambar dan serupa. Potensi yang ada pada dia, ada pada kita, tetapi tidak semua. Ya. Nah ini yang harus kita pahami sama-sama memahaminya dengan utuh. Ya. Kemudian dia adalah roh dan kebenaran yang sempurna. Ya. Maka sebagai roh dan kebenaran yang sempurna itu mau mengatakan dia melintasi segala sesuatu, kebenaran prinsip pemeliharaan itu ada pada dia. Manusia adalah miliknya, ada dalam pemeliharaan kuasanya. Dia yang memberi kita hidup, dia yang mengambil hidup dari kita. Maka dia melarang orang jangan membunuh karena itu haknya dia. Dia pemilik nyawa, dia pemilik hidup. Jika ia mampu menciptakan kita, betapa mudahnya memelihara kita. Ya, itu konsekuensi logis sebetulnya. Nah, tetapi orang Kristen sungguh lucu. Selalu yakin Tuhan penciptanya, tapi tidak yakin Tuhan pelihara dia. Jadi kita sebetulnya mengalami kontradiksi yang sangat mengerikan, menjadi kontroversi yang sangat berat pada diri kita. Kita tidak hidup seperti yang kita katakan. Itu sejatinya. Oleh karena itulah, jadilah kehendakmu itu adalah soli deo gloria. Semua, segala pujian kembali kepada Tuhan. Ya. Yang memberi hidup, yang memberi makan dan seterusnya itu. Sehingga saudara-saudara yang kekasih kita diajar bagaimana untuk memahami, menyadari sepenuhnya hakikat Allah. Sehingga waktu kita bilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu karena kaulah penciptaku, pemilik hidupku. Kau yang ada karena engkau ada. Sementara aku ada karena engkau ada. Keberadaan kita dengan kesadaran yang paling tinggi dari segala yang ada, membuat ada kita itu hakikatnya berbeda. Ya, fenomenanya kamu ada, mimbar ada, itu fenomena. Tapi nomenanya, hakikatnya, ada kamu sama ada mimbar itu beda. Sayang orang tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan fenomena, nomena. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau ada orang senyum kepada kamu, coba lihat kiri kanan, senyum. Nah senyum sama kiri kanan. Artinya apa senyum itu? Halo? Kalau senyum artinya apa? Ramah, itu katamu, itu fenomena saja. Dia bisa habis senyum tusuk kamu. Hei Yudas, dengan ciuman tanganmu kau menyerahkan fenomenanya. Maka kalau ngeliat muka orang senyum, jangan buru-buru dia senang sama saya. Bisa jadi dia enak sama kamu. Cuma karena dia tugas dia harus senyum. Tidak bisa enggak. Karena dia pendeta dia harus senyum padahal dia enak sama kamu.
Fenomena. Kalau istri tiba-tiba, oh papa apa kabar, papa sayang dipijit-pijit kamu, hati-hati, fenomena. Jangan bilang, istri gue berubah loh. Ya iya berubah lah mau minta duit. Namanya fenomena. Maka semua kita ini ya, di sekitar kita ini fenomena. Orang bijak akan mencari noumena. Fenomena itu yang kelihatan, noumena itu hakikat, intinya itu apa sebetulnya. Makanya hidup tidak sederhana. Uang itu fenomena. Wah ada uang bisa segalanya. Nanti dulu, itu fenomena. Toh orang kaya raya mati juga kok. Orang kaya raya sakit juga kok. Emang ada sakit mau datang, aduh gak berani konglo. Ada emangnya maut mau datang, oh gak berani orang kaya raya. Tidak ada itu. Nah kita terjebak pada fenomena. Punya uang bisa segalanya. No. Punya Allah, Allah bisa lakukan segalanya untukmu. Jadi yang memahami dan menemukan noumena itu, itulah jadilah kehendakmu. It's not me, itulah. Hidup itu bukan soal aku, tapi soal Tuhan. Maka pengakuan itu jadilah kehendakmu itu luar biasa itu. Dalam sekali itu. Jadi bukan sekedar kata ya dia Tuhan jadilah kehendaknya. No. Hakikatnya dulu kau pahami. Noumenanya Allah itu apa? Sementara kita ini semua hidup dalam fenomena yang salah. Nah fenomena kita tangkap lalu kita mau taruh ke dalam dirinya Allah, hakikatnya Allah. Berantakan semuanya. Mari kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh. Mari kita naikkan buah-buah Bapa kami itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadilah kehendakmu karena dia sang pencipta, alfa dan omega yang melintasi ruang waktu tadi. Dia pemelihara hidup maka sudah semestinya kita menaklukkan diri kepadanya. Dan semua yang kita lakukan adalah kehendaknya. Saya suka waktu Tuhan Yesus bilang, kalau kau mau ikut aku apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Karena hidupmu bukan kamu. Lalu Paulus bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi tapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Itu di Galatia, lalu di Kolose dia bilang, hei umat. Hendaklah engkau berpikir seperti Kristus berpikir. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi ini. Saya selalu menyadari apa yang menjadi hak kita pasti Tuhan akan beri. Apa yang jadi jatah kita akan jalani. Saya selalu percaya mati hidup ada di tangan Tuhan. Dalam percaya itu aku tidak akan memperhitungkan kondisiku melayani Tuhan. Apa yang bisa dengan tenaga yang ada saya akan kerjakan. Kalau nggak bisa mau diapain? Sesederhana itu kenapa Pak? Karena saya percaya dia pelihara saya. Tapi saya nggak mau konyol, nggak makan lalu jalan terus kerja terus ya pingsan mati ya salahku lah itu. Bagianku adalah makan. Bagian kalian menyediakan. Begitu toh? Lah ya kalau saya makan saya sediain juga ada kalian, percuma lah kalian ada ya. Nah jadi kalian mesti tahu kesukaan saya ya. Cukyo, babi hong dan kawan-kawan. Babi itu tahu ya, Batak bisa aja. Ya jadi kita bisa melihat di dalam hal itu. Oleh karena itu hidup bukan lagi soal apa yang kita inginkan. Tapi apa yang Allah inginkan? Ya, sangkal diri. Maka itu dipenggal semua tuh. Maka jadi Kristen itu nggak gampang. Ya, saya seringkali merasa fail sebagai pendeta, bukan tidak mampu khotbah. Saya bergerak kemanapun pelayanan, dimanapun hampir. Ya, semua pelayanan yang kalau waktu itu bahkan persekutuan tertentu minta Pak sediain waktu tanya jawab. Siap. Apalagi kalau yang persekutuannya malam lepas begitu kantor pun tidak sedikit yang seperti itu. Ya. Apakah kemudian karena saya bisa menjawab semua pertanyaan lalu saya sudah mampu menyangkal diri? Nanti dulu. Tak gampang. Maka itu jadi pergumulan serius yang terus menerus. Memenuhi apa yang menjadi ketetapan keinginannya. Sama seperti saya sering ngomong sama kalian. Kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, diundang di mana-mana. Lalu orang bilang, wah Pak Bigman luar biasa. Pelayanannya kemana-mana. Apanya yang luar biasa? Pelayanan kemana-mana itu namanya apa? Amplop di mana-mana. Apa bedaku dengan orang kerja? Tidak ada hebatnya. Coba kalau lawyer kemana-mana, dosen ngajar kemana-mana. Nggak ada yang memuji itu sebagai sebuah pelayanan kan? Tapi kalau pendeta, wah ini pelayanan. Padahal duitnya bisa lebih banyak pendeta dari dosen. Apalagi kalau pendetanya udah dianggap, wah ini pendeta yang diurapi Tuhan. Ya, dimakanlah urap itu. Ya.
Kacau balau semua. Jadi uang. Jadi sebetulnya saya melayani Tuhan atau bukan? Maka saya harus menyangkal diri. Saya pergi bukan karena amplopnya. Saya pergi karena saya harus pergi. Ya. Ini saya tahun depan akan lebih banyak ke Kalimantan. Kadang-kadang deg-degan juga. Karena saya mesti prepare. Tapi waktunya tepat. Anak-anak sudah pada mandiri semua, sudah pada kerja semua ya. Tahun depan sudah lebih baik lagi posisi mereka, mungkin gaji mereka begitu. Jadi saya sudah tidak usah lagi kasih uang jajan, maka uang ini saya bisa alihkan untuk biaya tiket saya, biaya saya ke Kalimantan. Dulu saya mesti ngatur-ngatur betul. Jadi kalau ada crash program, mesti atur. Tapi sekarang saya lebih tenang, maka saya harus lebih bertanggung jawab pada apa yang Tuhan kasih. Kenapa itu? Ya ini tanggung jawabnya. Ya. Apalagi nanti satu waktu misalnya si Kenan gajinya bisa gede, si Katie gede, patungan kalian biayain aku. Kan kurang lebih begitu ya. Pelayanan kan, nyuruh anak kan kita enak. Nah, mungkin nanti pelayanannya berubah ya dari Kalimantan ke California. Sama-sama kali lah. Berangkatnya dari Kalimalang. Ya kali ke kali nyampe juga lah. Jadi kita bisa melihat keinginan kita itu harus sejalan dengan keinginannya. Menyelaraskan diri kita. Itu sebab dia bilang begini. Maka jadilah kehendakmu. Di Taman Getsemani Yesus mengajarkan kepada kita. Hidup matinya. Ada kegentaran sebagai manusia. Jikalau boleh cawan ini lalu. Tapi cawan ini lalu bukan soal pembunuhan. Dia ditembak, kepalanya dijedor atau kemudian ditusuk tombak atau dimatikan. Bukan itunya. Perpisahan dari Allah. Itu yang paling menakutkan bagi Kristus. Lucunya semua kita takut mati. Tapi tidak takut terpisah dari Allah. Karena apa? Nama kita bukan Yesus. Kita cuma sus. Ya. Jadi kita bilang, kemana kita ini? Mau apa kita ini? Takutlah terpisah dari Allah. Artinya apa? Takutlah berbuat dosa. Jangan takut mati. Amin. Halo? Kalau nggak berbohong kalian mati. Ini bukan nipu bohong kecil. Dengan bohong kalian nggak jadi mati. Pilih mana? Bohong apa enggak? Halo? Kalau bohong nggak mati justru lolos gitu ya. Saya orang susah lalu diobatin sembuh. Kalau nggak bohong mati. Pilih mana? Bohong apa nggak bohong? Halo kencang dikit. Bohong apa nggak bohong? Yang bilang nggak bohong aja udah bohong. Bagaimana kau? Udahlah jangan pura-pura. Orang yang lebih prinsip saja kau enggak ini. Makanya kalau kalian datang pelayanan. Udah terlambat jangan bilang macet. Udah biasa itu macet. Udah tahunya kau. Kalau saya belajar jujur ya. Sorry memang gue bangun kesiangan. Pak udah di mana posisi? Udah dari dulu saya udah belajar. Nggak bisa lagi bilang on the way. Kalau on the way saya bilang on the way posisi. Monas misalnya. Karena on the way itu dari kamar mandi ke kamar tamu pun on the way. Makan dulu baru ke on the way lagi ke garasi. Ya. Coba kita terbuka. Kadang-kadang gak enak loh kalau saya pendeta mau sampai dia telat. Aduh Pak macet ya? Enggak, memang gue berangkatnya telat. Kadang-kadang sih gak enak gitu ya. Oh pendeta telat sih gitu loh. Tapi saya pikir saya mesti jujur lah. Kecil-kecil dulu. Supaya Tuhan mampukan yang besar. Ya, nah jadi kita mesti belajar karena dia yang pelihara kita. Jadi istilah jadilah kehendakmu itu nyata dalam hidup hari-hari. Maka Yesus bilang bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Di dalam takut perpisahan dari Allah. Namun kalaupun harus itu terjadi, cawan itu kuminum. Dan dia menjalani kepahitan, kegetiran. Karena itu menjadi ketetapan kehendak Bapa. Di dalam kerangka memenuhi bisnis penebusan dosa. Dan dia harus membayar itu dengan cara yang luar biasa di kematiannya. Jadilah kehendakmu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mengatakan jadilah kehendakmu di dalam hidupku, aku memohon kepadamu ya Allahku dalam ketetapan kehendakmu. Berikanlah kami rezeki atau makanan kami yang secukupnya. Why? Karena Allah adalah pencipta dan pemilik semesta. Maka adalah tepat dan sudah semestinya kita meminta pemeliharaan hidup padanya. Makanya kalau kamu minta pemeliharaan hidup pada setan, Tuhan marah. Banyak gak orang minta kaya sama setan? Banyak. Kaya gak mereka? Kaya.
Banyak nggak orang Kristen berdoa minta kaya sama Tuhan? Tapi tetap miskin. Jadi enak mana, ikut Tuhan apa setan? Halo? Nah, jangan bohong terus, jangan teruskan lagi kebohonganmu. Ayo ikut mana enak, Tuhan apa setan? Ikut Tuhan sangkal diri, pikul salib, ikut setan, apa aja yang kamu akan kuberikan. Asal kau sujud padaku. Seluruh dunia untukmu. Ikut Tuhan Yesus nih. Kalau ikut setan kan waktu Yesus dicobai. Seluruh dunia untukmu. Kalau ikut Tuhan Yesus, ikut aku sangkal dirimu, pikul salibmu. Tawaran mana yang menarik, setan apa Tuhan? Ya itulah karena itulah kamu kesetanan terus. Berilah kami hari ini, itu sulit setengah mati. Maka banyak kekacauan di dalam gereja. Suruh doa, berilah kami makanan kami yang secukupnya kata Tuhan. Datang pendeta kalau kau minta semua, mesti terang benderang, imanmu mesti jelas. Kalau kau minta mobil, sebut mobilnya apa, mereknya, tahun berapa, warnanya apa. Itu pernyataan iman. Jadi kalau kau makan sebut, mau makan apa hari ini? Ya Tuhan, nasi putih, capcay, buah babi kecap, plus sambal terasi dan kerupuk udang. Jangan lupa buah-buahan dan susu. Emang kau pikir Tuhan itu begitu bodohnya? Kalau kau minta kepada makmu begitu cocok itu. Kalau kau pesan istrimu, Ma besok jangan lupa aku makan kue tiaw. Cocok, karena dia gak serba tahu isi hatiku. Itu pun beli kue tiaw bisa salah. Dibelinya kue tiaw abun, pokoknya akang misalnya kan. Sama-sama A-nya memang. Tapi bun satu, kang satu. Kenapa yang itu mau yang ini? Beli kue tiaw nanti salah. Kenapa goreng maunya siram? Sampai dia marah, muka kita disiram. Nah, kau lah yang beli, bruk mati kita. Tuhan enggak begitu. Jangan kau perlakukan Tuhan seperti istri, suami, anakmu, tetanggamu. Mau pesen semua mesti diomongin. Itu kau dan kita. Tapi ke Tuhan jangan ajari. Maka berapa jahatnya gereja melawan ajaran Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Itulah kekacauan dalam gereja. Orang tidak sedang mengajar ikut Tuhan tapi melawan Tuhan. Ajaran begitu itu paling disukai. Lalu merasa ini paling iman. Iman adalah percaya Tuhan akan berikan yang terbaik padamu. Tidak usah kau ajari dia. Oleh karena itulah dia memberi rezeki kepada orang yang takut akan dia. Maka sikap takut tidak mengajari dia. Sikap takut menerima sepenuhnya apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Itu takut. Kalau kau ajari berarti kau tidak takut. Posisimu lebih hebat dari dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari dalam hidup keberimanan kita. Hanya dengan demikianlah sebetulnya kita bisa menjalani hidup itu dengan amat sangat indahnya. Doa itu memerdekakan kita. Kalau saja kita mampu menghidupi doa itu sendiri. Apalagi yang mau kita takutkan? Ya. Kalau kita pikir-pikir ya, sebetulnya hidup ini kan lucu sekali. Kita cari uang supaya bisa makan enak. Gara-gara makan enak terus, kita ke overweight, lalu kolesterol apa, akhirnya kita diet. Uangnya nggak bisa kita makan kan? Susah juga kita. Satu kawan saya, dia pakai jaket kulit, ya saya pernah cerita kali sama kalian ya, Versace Croco. Original. Belinya 100.000 US dollar berapa, 1 M lebih. Ya. Pergi pakai pesta kalau dia begini-begini selalu. Ada orang lewat, terus dia minggir dikit. Kenapa lo minggir? Gue takut ketuaan kan. Takut ketua. Saya bilang lo gila juga. Itu pakaian bukan bikin dia jadi bangga, malah dia ngeri-ngeri juga. Ya. Saya bilang tuh lu punya jaket kalau gue pakai baru ada harganya. Lu pakai kurang ada harganya. Kenapa? Kurang ganteng sih. Akhirnya apa? Cuma orang seperti kalian ini yang tinggi-tinggi, yang ganteng-ganteng. Pakai baju palsu pun orang bilang asli. Tapi yang kecil buntet jelek, pakai baju asli pun dibilang palsu. Itulah risikonya kejamnya dunia ini. Iya kan? Palsu itu. Padahal asli loh itu. Yang ini asli, padahal palsu itu. Siapa yang make? Betul gak sih? Makanya kalau kamu lihat jenderal make, Muldoko ngaku ini jam palsu. Dari mana? Untung ngelemparnya kalau ke saya pakai besok, biarin lah. Nah jadi kalau kita bilang dalam bagian seperti itu, bagian-bagian di dalam kehidupan kita, itu tidak bisa kita bermain-main di situ ya. Jadi Tuhan memberi rezeki pada orang yang takut akan dia.
Orang yang takut akan Dia berserah hidupnya pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, pada apa yang Tuhan beri. Tuhan pelihara dia. Makanya saya selalu suka Alkitab, cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan apa? Walaupun kalau kita doa yang kita cari apanya? Tambahannya. Bukan kerajaannya. Pakai ngancem lagi ya, Tuhan. Kalau aku miskin terus aku sih tidak apa-apa. Tapi yang malu kan kau juga. Apa kata orang nanti? Waduh, Tuhan pun ditakut-takuti. Gila juga kita ini berdoa. Sampai malaikat aja ngeri kalau ngeliat kita doa. Ih, berani kali kawan ini. Baru si Gabriel bilang, memang begitu di dunia itu. Tapi itu pun karena bodohnya itu, maka dia berani. Kalau ada otaknya itu mana dia berani ngatur-ngatur Tuhan begitu. Dia pikir Tuhan apa bisa dibego-begoin. Tapi saya ngomong ini bener loh di radio. Kurang ajar betul loh. Cuma memang saya tipe orang kalau udah begitu, karena saya di radio suaranya dikenalin. Aduh, saya cuma ngurut dada aja. Kadang-kadang guilty, tapi kadang-kadang etika juga perlu bingung sendiri. Kalau saya bongkar itu ngomong di radio itu kan mempermalukan, jadi tidak enak juga. Serba salah ya mau jadi orang benar. Ya. Nggak gampang, tapi lain pihak saya pikir saya harusnya bicara. Nah, tinggal saya tunggu sesi saya, baru sesi saya ngomong dah. Kalau perlu saya bahas lagi yang dia bahas. Ngeri saudara. Kita harus berpositif thinking, mendoakan orang yang punya utang sama kita. Jangan doakan dia bangkrut. Justru kalau bangkrut gimana dia mau bayar utangnya? Wah, doakan supaya dia berhasil sehingga bisa bayar utangnya. Itu bukan doain dia kan, doain kepentingan kita. Nitip sama dia. Kurang ajar nih Kristen satu ini. Pendeta gila ini. Kalian jangan begitu ya. Kalau kau mau doakan orang diberkati bukan supaya kau kebagian berkatnya. Ya, jadi kalau ada teman kita bangun apartemen, doakan Pak ya kalau berhasil dapat 1. Terus kau doakan kencang banget, Tuhan sekiranya semua laku. Kenapa? Supaya dapat 1 Tuhan. Jangan begitu, bantu temanmu karena kau harus bantu, bukan transaksi. Tolong dia kalau mau kau tolong. Waktu Tuhan akan datang. Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan bimbing kita. Itu cara Tuhan. Ya, nah jadi kita jangan lari dari apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Matius 6 ayat sebelum doa Bapa kami disampaikan, Yesus bilang begini. Bapa mengetahui semua kebutuhan umatnya sebelum kita minta padanya. Jadi tidak usah kau ajari dia. Kalau sampai dia nggak tahu, nah kau minta apa tadi? Minta baju Tuhan. Kenapa kau minta baju? Aku nggak pakai baju. Kau mau yang tipis apa yang tebal? Tuhan gila itu namanya. Buang Tuhan seperti itu. Justru kita tidak pernah tahu persis apa yang kita butuhkan. Saya ingat betul pada waktu saya pelayanan di Jerman, lalu siang itu cuaca enak. Nah, kita mau pulang waktu itu mau ke Berlin kan. Jadi sampai Berlin saya lanjut lagi pelayanan di Berlin. Udah saya nggak pakai long john gitu, karena enak. Pagi itu turun udah dingin, bak tiup, waduh saya nunggu lagi tuh karena kita ada tunggu di bantar bus lalu mau tunggu jemputan begitu kan ya. Ini belum datang jadi nunggu situ. Angin bertiup. Akhirnya kalian tahu lari-lari lah aku di lapangan terbuka itu. Kok enggak udah lari-lari pun masih dingin aja terus. Tidak ada yang bisa menduga. Sebetulnya itu istilah April Mop kalau berlaku di Eropa. April Mop adalah cuaca yang tidak bisa diduga-duga. You jalan enak cuacanya. Wih keren ini. Begitu jalan dingin habis kamu. Saya pernah pas lagi di Jepang juga sama, keluar udah pakai biasa, pakai long john. Elah itu saya lupa di Suzuka apa di mana. Anginnya bertiup, kuping saya hilang sampai hotel. Rasanya sampai ngaca aku masih ada, masih tapi kok enggak rasa. Makanya orang kan pakai tutup kuping kan. Gara-gara cuma mau ngelihat. Waktu itu saya mau beli si Kenan masih SD apa SMP, mau beli mainannya, Pak beli PlayStation katanya. Jadi aku cari ke situ. Jadi anakku ini tidak ngerti, aku korbannya sebetulnya. Demi anak cari, lupa kita pulang, angin bertiup. Siapa yang bisa menduga? Itu cuaca itu. Kita bisa lihat kira-kira mau mendung, tapi tidak tahu jam berapa mendung. Dia yang menjatuhkan hujan itu. Dia yang berkuasa atas itu. Bergantunglah sama dia. Jangan sama payung. Kau sama payungnya kau bergantung. Ah yang penting ada payung Pak. Hanya kau bawa payung sampai malam udah hujan sampai pulang kau. Kurang ajar capek aku bawa payung. Besoknya kau bawa payung baru jalan matahari hujan pula lagi. Kurang ajar aku gak bawa payung. Itulah bodohmu kan. Bawa salah gak bawa salah. Karena apa? Kau gak tahu semuanya. Kita taunya cuma siap.
Jaga-jaga. Jangan marah kalau kau bawa payung nggak hujan. Jangan juga menyesali kalau kau hujan tanpa bawa payung. Ya. Kalau kau mau belajar, latihlah dirimu supaya bijaksana. Siap membawa atau tidak membawa tanpa masalah. Nggak hujan ya nggak marah. Hujannya kepake. Ya. Nah begitulah sikap hidup kita. Oleh karena itu dia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta. Terus mau ngomong apa lagi? Jadi doa bukan soal susunan kata. Bukan soal panjang pendek, melainkan sikap hati. Saya jujur saja ya, ada satu teman pendeta juga. Saya kesel banget kalau dia dimintain orang doa makan. Pengalaman pahit sama aku itu. Waduh, mah ada 10 menit kali dia doa. Didoakannya semua Afrika yang kelaparan, anak-anak. Alamak, aku kelaparan. Nungguin doa dia itu. Kembung perutku. Selesai dia doa, kita lagi makan bareng, baru makan. Aduh, sampai saya bilang, hehehe, saya ketawa ya. Maaf ya Pak, doa saya panjang. Iya, perut saya kembung. Emang kau pikir kalau doamu panjang sampai kau doakan Afrika terus jadi makan kita diberkati Tuhan? Yang ada perut gua kembung. Tuhan tidak minta panjang pendek. Doamu itu. Doa Bapak kami ini keren. Didoakan cuma berapa menit? 1 menit. 1 menit setengah. Tetapi kejujuran batin, nah itu yang jadi penting. Makanya saya suka Yakobus ketika dikatakan doa orang yang benar. Doa orang benar itu besar kuasanya. Bukan doa yang benar. Farisi itu doa benar. Benar doanya. Orangnya kagak, bengkok dia. Jadi ketulusan batin kita, ketulusan hati kita itulah kekuatan doa. Jadi bukan sekedar kata, berilah kami makanan yang secukupnya, tapi sebetulnya hati kita juga bengkok, ya percuma. Maka ini bukan mantra. Ini sikap hati. Kamu doa bisa salah, Tuhan ngerti. Oh ngapain di otak kita ini sebelum kita pikirkan aja dia tahu. Dia mendahului kita dalam tahu. Ya, nah jadi di dalam bagian seperti itu saudara. Mari kita belajar menaikkan doa Bapa kami dengan catatan ayat yang sudah diberikannya. Dia meminta sebelum dia mengetahui kebutuhan umat sebelum kita meminta kepadanya. Oleh karena itu berikanlah kami makanan yang secukupnya. Secukupnya karena Bapa tahu ya yang cukup bagi kita. Dia tahu sebelum kita meminta, dia tahu yang cukup bagi kita. Kita tidak pernah tahu cukup berapa bagi kita. Semua serba kurang. Kita ini kan penjahat semua. Ini kurang, itu kurang, mana ada pernah cukup bagi kita. Ya. Nah oleh karena itulah, bagaimana manusia berdosa tidak mampu memahami cukup dan selalu merasa kurang pada dirinya. Karena itu kalau berdoa berilah kami makan secukupnya, itu tepat sekali tuh. Karena kita tidak tahu cukup, dia yang tahu cukup bagi kita berapa. Makanya dibilang banyak orang dicobai oleh apa? Keinginannya. Ya, secukupnya adalah pengakuan dan sikap percaya kedaulatan kemurahan Bapa atas anaknya. Berilah aku makanan secukupnya. Wahai anakku, selama ini hidupku ada dalam pemeliharaanmu. Kau yang tahu hari-hariku. Bahkan kalau cukup hidupku hari ini dan kau ambil aku. Biarlah kehendakmu yang jadi. Secukupnya. Ya, ini menjadi bagian yang penting. Secukupnya itu adalah sikap bersyukur orang percaya. Kita tahu bersyukur. Makanya kata Tuhan bilang, jangan menginginkan milik siapa? Sesamamu. Apapun milik dia. Itu rezeki dia, rezekimu nikmati. Puas kau dengan rezekimu. Kalau rezekimu naik motor, orang naik mobil, jangan iri sama yang naik mobil. Bahwa satu waktu Tuhan kasih kau mobil, jangan sombong dan menghina yang naik motor. Itu aja kau hidup. Syukuri. Tapi tidak usah pancing-pancing Tuhan. Tuhan, aku ini naik motor dalam pelayanan. Berikanlah mobil Tuhan. Ini bukan mau gaya-gayaan. Tapi supaya hujan, aku tetap bisa jalan melayanimu. Emang kau pikir kalau kau naik motor hujan itu turun? Tuhan yang ngatur itu. Tapi buktinya kehujanan Pak. Tuhan mencobaimu. Sejauh mana kau setia tetap melayani gara-gara hujan itu. Jangan mobil yang kau minta. Ya. Tapi kalau dia mau kasih mobil, waktunya pakai. Tidak usah kau lari dari situ. Nikmati saja itu. Ini menjadi pergumulan serius kita saudara. Ya. Oleh karena itulah kita perlu mengingat betul. Kejatuhan manusia pertama kenapa? Karena tidak merasa cukup. Tuhan udah kasihkan
Kamu segambar serupa dengan Tuhan. Hei manusia, taklukkan bumi, kuasai, atur semuanya. Waduh, hebat ya. Datang si setan. Kau dilarang apa? Makan buah. Bodoh kali kau. Itu dilarangnya kau makan buah supaya tidak sama berkuasa dengan dia. Hawa nawarin ke Adam. Lalu Adam agree dengan Hawa. Lalu mereka makan. Karena mereka merasa apa? Tidak cukup kekuasaan yang ada. Manusia diciptakan tidak berdosa tapi bisa jatuh dalam dosa. Adalah konsekuensi, namanya ciptaan. Itu sama kayak siapa yang bermurka malaikat itu? Si Lucy. Aslinya itu Lucy namanya. Sampai dunia fair dia. Lucy affair. Jadi dia bikin geger semua. Mau lebih. Itu penyakit kita. Jadi doa Bapa kami to remind us tentang penciptaan kita dulu loh. The first kali kita jatuh dalam dosa itu loh nak. Tidak pernah cukup. Jadi gak usah sombong kita bilang, saya sih cukup aja Pak. Apa yang cukup bagi kau? Saya gak usah naik mobil Pak. Yang sekarang saya merasa bersyukur sekali kok. Hebat kali kau. Tapi besok ngomong lain lagi. Mau pengen rumah gitu ya. Mobil belum kebeli udah mau rumah lompat. Jadi sebetulnya kau cukupnya apa? Ya cek punya cek memang dia merasa cukup karena gak bisa nambah. Bisa ngerti? Gak mampu nambah bilang cukup gak apa-apa Pak saya naik motor. Padahal karena gak bisa beli mobilnya kau. Kayaknya kau rendah hati tapi tinggi diri ya. Seakan-akan hebat padahal kau butuh. Kau tutup-tutupi kebutuhanmu dengan bilang saya gak perlu. Jangan basa-basi. Jujur pada dirimu. Emang kalau kau dikasih gak mau? Saya berkelahi urusan uang. Karena saya bukan gak mau uang. Saya ditawari berapa jabatan komisaris. Saya hitung-hitung itu terima bisa. Dari sini, udah startingnya 75. Tapi itu yang saya takut. Waktu saya tolak alasan, kenapa Pak? Pak ini kan bisa apply. Justru itu aku takut. Saya suka uang dan bukan enggak. Saya juga takut bengkok gara-gara itu nanti. Miris ya. Tapi saya pikir harus. Walaupun nanti pas gak ada uang, lagi perlu nyesel juga gak ngambil itu. Coba aku ambil, gak kurang nih uang. Tapi apa betul kalau aku ambil gak kurang uang? Maka sifat kurang itu akan ada terus. Berapapun uang itu. Gak pernah cukup. Betul kan? Itu kita. Ya. Tapi saya harus ngaku jujur. Ikut Tuhan mau seperti yang dia mau itu aduh deg-degan terus rasanya. Ya. Ada titik-titik di mana kita goyang juga. Ini mesti gimana ini? Mesti gimana ini? Nah disitulah kita penting untuk berhati-hati ya. Jadi ingat, nenek moyang kita si Adam itu jatuh gara-gara penawaran palsu kekuasaan. Tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Oleh karena itu, doa itu di dalam kata berilah kami makanan secukupnya itu tidak boleh hanya kata. Tapi itu harus merupakan sikap hati dari orang percaya. Yang sadar sepenuhnya Allah mengetahui isi hati siapa? Manusia. Karena itu patut kita renungkan. Apa yang ada di benak kita ketika kita meminta rezeki padanya? Sesuai kehendaknya atau kehendak diri? Nah kalau kita doa ini, berilah kami makanan secukupnya. Kira-kira yang ada di otak kita itu memang apa ukuran yang Tuhan punya atau ukuran kita? Halo? Waktu kalian doa apa saja pun sebetulnya bentuknya permintaan ABC. Itu sebetulnya supaya jadi kehendak Tuhan atau kehendak kita dipenuhi? Kehendak kita Jadi kira-kira kalau kita berdoa gak dijawab Tuhan, cocok apa enggak ya? Halo? Cocok ya karena sikap hati kita bengkok misalnya ya. Tapi marah gak kita kalau gak dijawab Tuhan? Nah itulah gak pernah belajar kita namanya. Udah salah mbok ngaku Tuhan ampun. Aku ini minta memuaskan hawa nafsuku. Ajari aku mengikutmu. Pak gak gampang, hidup ini kan realita. Emang kau mikir Tuhan itu gak nyata apa? Itulah perkelahian iman yang disebut perkelahian iman. Perkelahian iman itu bukan karena kamu gak punya uang lalu butuh uang. Orang pegang uang pun berkelahi dalam imannya. Mau pakai uang hidup berdosa atau tidak? Ya. Itu sebab di dalam hidup ini menjadi kengerian-kengerian yang sangat menakutkan. Tidak gampang menjalaninya. Ini menjadi pergumulan pertandingan kita semua.
Oleh karena itulah, mari kita terus jujur pada diri. Kalau rasa ini mauku, aduh Tuhan ampuni, sebetulnya itu mauku. Apa maumu kadang-kadang aku tidak kuat terima. Jujur saja, mampukan aku supaya bisa menyadari dan menerimanya. Toh kita nggak bisa tipu dia kok. Jujur dia suka. Tapi tolong kalau dia kasih kita belajar, kita lakoni. Maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Jadi jangan takut kau soal apa makan minum. Bahkan hidup mati pun ada di tangannya. Apalagi cuma soal makan minum. Karena itu jalani hari-hari dalam ketulusan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Sehingga semua sungguh-sungguh menjadi bagian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, yuk kita belajar menikmati hidup beriman. Mari kita belajar melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita itu jadi hidup yang nyaman. Ya, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini yang saya pikir patut untuk perlu kita pikirkan. Bagaimana kita menumbuh kembangkan seluruh alur dalam hidup kita. Menikmati pemeliharaan Tuhan itu. Maka sama seperti orang kalau mau sehat dia harus punya olahraga yang rutin. Tubuh kita sehat, makanan yang bergizi. Begitu juga dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Perlu waktu-waktu yang berkualitas. Sikap yang sungguh. Bagaimana kita mau belajar bergantung pada dia. Sehingga bukan hanya tata krama. Tapi kualitas yang nyata.